Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama pada materi sholat sunnah Idul Adha. Apa itu sholat sunnah Idul Adha? Sholat sunnah Idul Adha itu adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Apa sih hukum melaksanakannya? Hukum melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad. Sunnah itu terbagi dua. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah ghairu muakkad itu adalah sunnah yang biasa saja. Kemudian kapan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha? Untuk pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha itu adalah pada pagi hari. Pada pagi hari tepatnya pelaksanaan sholat sunnah duha, yaitu tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Amalan-amalan sunnah apa saja sih sebelum sholat Idul Adha yang dilakukan? Amalan sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha yang pertama adalah kita mengumandangkan takbir. Takbir yang dimaksudkan di sini adalah bukan takbir atau Allahu Akbar, bukan itu saja, akan tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir yang itulah yang disebutkan dalam penjelasan ini. Yang kedua adalah mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib. Yang ketiga adalah puasa sampai pulang dari sholat id. Ini namanya puasa sunnah nahar ya, atau puasa sunnah pengorbanan. Yang keempat adalah memakai pakaian terbaik. Ya, di sini maksud kami adalah pakaian yang rapi, yang bagus, yang bersih dari najis, dan dianjurkan untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya adalah berjalan kaki menuju tempat sholat id. Ini yang dimaksudkan adalah jika tempat tujuan kita untuk sholat itu terjangkau, maka dianjurkan untuk berjalan kaki. Selanjutnya adalah mendengarkan khutbah. Berikutnya adalah bagaimana sih tata cara sholat Idul Adha? Secara teorinya, sholat Idul Adha ini dikerjakan secara berjamaah. Namun jika ada kendala tertentu maka boleh dilaksanakan dengan sendirian. Kemudian setelah sholat selesai ditunaikan, khatib menyampaikan khutbah. Berbeda dengan urutan pada sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbahnya disampaikan terlebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat. Selanjutnya, sholat Idul Adha itu tidak didahului dengan sholat sunnah qobaliyah. Sunnah qobaliyah itu hanya dilaksanakan pada sholat fardu. Kemudian tidak diakhiri juga dengan sunnah ba'diyah dan juga semestinya. Selanjutnya tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Next, secara praktisnya tata cara sholat Idul Adha adalah yang pertama niat. Niat ini adalah yang kita tanamkan dalam hati, sedangkan lafaznya yang kita ucapkan dalam lisan. Niatnya bagaimana? Niatnya itu usolli sunnata li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengucapkan Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan takbir lagi sebanyak 7 kali.
Di antara takbir disunahkan membaca zikir memuji Allah. Ini takbir kita disuruh tuh 7 kali setelah takbiratul ihram. Yang di antara takbirnya kita mengucapkan zikir memuji Allah. Apa yang diucapkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat lainnya. Dan surat lainnya ini dianjurkan surat yang panjang. Selanjutnya rukuk dengan tumak nina. Rukuk di sini dengan tumak nina. Tumak nina artinya jedah sebentar atau diberikan jedah gitu ya. Selanjutnya iktidal dengan tumak nina. Tumak nina sama ya, diberikan jeda kira-kira 5 detik atau 5 hitungan jari. Selanjutnya sujud dengan tumak nina. Ya, biar nggak keburu-buru harus pakai tumak nina. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Bacanya sama ya dengan bacaan sholat pada umumnya. Selanjutnya sujud kedua tangan dengan tumak nina. Sujud kedua dengan tumak nina maksudnya. Selanjutnya adalah bangkit dari sujud dan bertakbir kembali. Takbir rakaat kedua nih. Rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali. Tadi rakaat pertama 7 kali. Kemudian rakaat kedua adalah 5 kali. Dan tak lupa di antara takbirnya juga disunahkan membaca zikir memuji Allah. Selanjutnya sama yang tadi, ruku dengan tumak nina, ikhtiar dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Sujud kedua tangan dengan tumak nina. Terakhir adalah duduk tasyahud dengan tumak nina dan salam. Selanjutnya adalah bacaan zikir ketika takbir. Yang dimaksudkan adalah takbir yang tadi yang 7 kali sama 5 kali ini bacaannya. Yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, ayat Bukhari. Selanjutnya adalah ketentuan sholat Idul Adha di rumah. Ini ada ketentuannya ya. Ini karena masa pandemi banyak sekali ketentuan bagi kita atau rukhsah atau keringanan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Boleh kita lakukan berjamaah di rumah ataupun sendirian di rumah dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya poin terakhir adalah keutamaan melaksanakan sholat Idul Adha. Apa sih Pak Zaki keutamaannya? Kok kita dianjurkan banget untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Ini dia keutamaannya. Yang pertama adalah apabila melakukan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah sebelum melakukan sholat Idul Adha, maka dosanya akan dihapuskan selama 1 tahun. Masya Allah ya. Yang kedua adalah dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang di dalamnya ada suatu amal yang paling dicintai Allah kecuali hari-hari itu atau hari-hari ini. Maksudnya adalah hari raya Idul Adha. Masya Allah. Yang terakhir adalah mempererat silaturahmi dengan keluarga dan sesama muslim lainnya. Sebab sholat Idul Adha dilakukan secara berjamaah. Artinya dapat berjumpa dengan sesama umat muslim lainnya yang sebelumnya sibuk atau sulit berjumpa. Ya beda ya dengan pandemi sekarang. Kalau pandemi kita dianjurkan di rumah saja. Tapi jika tidak di rumah, di masjid kita akan mempererat silaturahmi dengan sholat berjamaah, sholat id di masjid ataupun di lapangan. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan Ananda bisa mengamalkan pelajaran kita, yaitu pertemuan atau materi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.